nggak sih kalian membuat media pembelajaran, tapi setelah digunakan, ternyata siswa malah nggak paham nih? Atau media yang kita buat nih, sudah bagus menurut kita, tapi belum tentu efektif di lapangan. Lalu, pertanyaannya, bagaimana cara kita memastikan bahwa media pembelajaran yang kita buat itu benar-benar efektif ya? Nah, untuk menjawab masalah tersebut, kita bisa menggunakan model Borg and Gall. Halo semuanya, kenalin nama aku Yayu Indriastika dengan NIM 2401020047 dan aku merupakan mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini, aku akan mengajak teman-teman semua untuk memahami lebih dalam mengenai model evaluasi Borg and Gall. Nah, model Borg and Gall ini sendiri dikembangkan oleh Walter R. Borg dan Meredith de Gaulle pada tahun 1983. Nah, model ini merupakan kerangka kerja untuk melakukan penelitian dan pengembangan atau istilahnya HRD di bidang pendidikan. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan dan memvalidasi produk pendidikan agar benar-benar efektif digunakan di lapangan. Adapun secara umum, Borg and Gall ini mendefinisikan educational HRD sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan melalui serangkaian tahap uji dan revisi yang berbasis data empiris. Model ini terdiri dari 10 langkah utama yang menggambarkan siklus penuh dari ide awal hingga produk nantinya siap disebarluaskan. Langsung saja kita masuk pada langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu Research and Information Collecting, di mana pada tahapan ini pengembang itu melakukan studi pendahuluan, kajian literatur, dan analisis kebutuhan untuk memahami permasalahan serta landasan teoritis produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, planning, yakni menyusun rencana pengembangan yang mencakup tujuan, materi, bentuk produk, jadwal, serta desain evaluasi. Langkah ketiga, yakni develop preliminary form of product, di mana pada tahapan ini perancang itu membuat prototipe awal atau rancangan produk berdasarkan hasil perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Langkah yang keempat yakni preliminary field testing. Nah, pada langkah ini dilakukan uji coba awal dalam skala kecil untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari produk yang kita rancang. Selanjutnya, tahapan yang kelima yakni main product revision, yakni melakukan revisi produk berdasarkan hasil uji coba awal dan masukan dari pengguna maupun ahli. Langkah yang keenam yakni main field testing, di mana uji coba utama dalam skala yang lebih besar dengan melibatkan lebih banyak pula responden untuk memperoleh data validasi yang lebih kuat. Tahapan yang ketujuh, operational product revision, yakni revisi lanjutan berdasarkan hasil uji coba utama agar produk semakin sesuai dengan kebutuhan lapangan. Selanjutnya, tahapan yang ke-8, yakni operational field testing, yakni uji operasional di lingkungan nyata untuk menilai keefektifan dari produk secara praktis. Tahapan yang ke-9, final product revision, yakni penyempurnaan akhir berdasarkan dari hasil temuan uji operasional. Tahapan yang terakhir yakni dissemination and implementation, yaitu menyebarluaskan, mengimplementasikan produk ke khalayak luas, misalnya melalui publikasi, pelatihan, atau kerjasama dengan lembaga pendidikan. Model Borg and Gall ini banyak digunakan karena memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya, yang pertama, memberikan proses yang sistematis dari riset hingga produk siap pakai. Yang kedua, menekankan validasi empiris melalui berbagai tahap uji coba. Yang ketiga, mendorong adanya kolaborasi
antar peneliti dan praktisi pendidikan. Dan yang keempat, cocok untuk berbagai jenis produk, baik perangkat pembelajaran, media digital, dan model pembelajaran. Meskipun model Borg and Goal ini terbilang komprehensif, namun model ini juga memiliki keterbatasan, seperti membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar karena banyak tahap uji. Kemudian, kurang efisien jika diterapkan untuk penelitian yang skalanya kecil atau dengan waktu yang terbatas. Namun, para peneliti seringkali melakukan modifikasi atau penyederhanaan model sesuai konteks dari penelitian itu. Misalnya, hanya dengan menggunakan 5 atau 5-7 tahapan inti. Sebagai contoh, misalnya saya membuat sebuah video pembelajaran tentang materi geografi untuk siswa SMP. Awalnya, saya merasa video tersebut sudah cukup menarik karena sudah dilengkapi dengan animasi dan penjelasan. Namun, untuk memastikan keefektifannya, saya melakukan uji coba kepada beberapa siswa. Nah, pada tahap preliminary field testing, saya meminta 5 siswa untuk menonton video tersebut. Dari hasil uji coba, ternyata beberapa siswa masih merasa penjelasannya terlalu cepat. Nah, berdasarkan masukan tersebut, saya kemudian melakukan revisi dengan memperlambat penjelasan dan menambahkan teks pendukung. Setelah direvisi lagi, video tersebut diuji kembali dan hasilnya siswa menjadi lebih paham terhadap materi. Model Borg and Goal ini sangat cocok digunakan ketika kita ingin mengembangkan media atau produk pembelajaran yang mana tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga benar-benar efektif saat digunakan oleh peserta didik. Misalnya, ketika kita membuat video pembelajaran, modul, atau media interaktif yang nantinya akan digunakan dalam proses belajar mengajar, baik dalam skala kecil maupun luas. Terutama jika produk tersebut akan digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama atau digunakan oleh banyak siswa. Maka penting bagi kita untuk memastikan bahwasanya produk tersebut sudah melalui proses pengujian yang matang. Karena pada kenyataannya, tidak semua media yang terlihat bagus secara visual itu benar-benar mudah dipahami oleh siswa. Borg and Goal ini menjadi penting. Model ini menekankan bahwasanya sebuah produk pembelajaran tidak langsung dianggap setelah selesai dibuat. Namun, harus melalui serangkaian tahapan, mulai dari uji coba kepada pengguna, kemudian mengumpulkan masukan atau feedback, lalu melakukan revisi berdasarkan data tersebut. Setelah direvisi, produk tersebut tidak langsung digunakan begitu saja, tetapi diuji kembali untuk melihat apakah perbaikan yang dilakukan sudah memberikan hasil yang lebih baik. Jika masih ditemukan kekurangan, maka proses revisi dan uji coba dapat dilakukan kembali. Nah, yang artinya proses dalam model Borg and Goal ini bersifat berulang-ulang. Tujuannya adalah agar produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu memberikan dampak yang optimal dalam pembelajaran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya model Borg and Goal ini merupakan model pengembangan yang tidak hanya berfokus pada pembuatan media pembelajaran saja, melainkan juga pada proses evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, sebagai calon pendidik, penting nih bagi kita untuk tidak hanya kreatif dalam membuat media, tetapi juga kritis dalam mengevaluasi efektivitasnya. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita untuk memahami pentingnya evaluasi dalam pengembangan media pembelajaran. Sampai jumpa dan terima kasih.